Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial Adobe Photoshop yang pertama. Nah, sesudah teman-teman mengikuti video tutorial Adobe Illustrator di video-video sebelum ini, kali ini kita akan belajar mengenai Adobe Photoshop. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama user interface, yang kedua bagaimana import picture di Adobe Photoshop atau mengimport gambar, kemudian color correction, dan tools-tools apa yang ada di Adobe Photoshop. Karena teman-teman sudah belajar Adobe Illustrator di video tutorial sebelumnya, maka sesi tutorial Adobe Photoshop ini akan sangat cepat dan sangat mudah. Mari kita mulai dari awalnya, yaitu user interface. Pertama-tama ketika teman membuka Adobe Photoshop, kurang lebih tampilan layar akan seperti ini. Nah, kita akan mulai dengan membuat sebuah file baru dan kemudian mengimport gambar. Mari kita buat sebuah file baru dengan cara file, new. Nah, ketika teman-teman melihat file new, maka teman-teman akan melihat seperti ini. Cukup mirip bukan dengan Adobe Illustrator? Di sini ada name, di sini teman-teman mau memberi nama file apa? Mungkin ini PS tutorial 1. Dan kemudian di sini ada preset. Preset ini ada bermacam-macam. Ini adalah setting lembar kerja kita atau kanvas kita. Kita bisa setting macam-macam, mulai dari ukuran US paper, ukuran internasional, ukuran foto, bahkan untuk ukuran di layar web atau mobile device dan film atau video. Ya, kita mulai saja dengan ukuran di international paper, di mana kita mau seolah-olah kita mau mencetak fotonya. Nah, di sini kita bisa memilih ukurannya, ada A4, A6, kita buat terserah sesuai dengan kebutuhan. Untuk latihan kita, saya akan menggunakan ukuran A4 saja. Di sini ada width, ada height, teman-teman bisa merubah ukuran, baik ini menjadi custom, dan sebelah sini ada satuan ukuran, ada senti, mili, point, pikas, dan lain sebagainya. Di sini tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut karena saya yakin teman-teman sudah mengerti, karena di sesi Adobe Illustrator juga sudah ada. Untuk resolusi ini yang berbeda dengan Adobe Illustrator. Di Adobe Illustrator, resolusi ini tidak terlalu berpengaruh karena pada dasarnya Adobe Illustrator adalah program berbasiskan vektor. Sedangkan di program Adobe Illustrator, resolusi ini sangat berpengaruh. Di sini ada pixel per inch dan pixel per centimeter. Kita gunakan pixel per inch saja. Di sini ada tulisannya resolution dan tulisannya 300. Ini bisa kita rubah-rubah. Jika kita mau menggunakan Adobe Photoshop ini untuk keperluan editing yang hanya ditampilkan di komputer saja, kita tidak perlu men-setting resolusi 300 pixel per inch. Kita cukup menggunakan resolusi 72 pixel per inch untuk setting website atau mungkin setting mobile device atau film dan video. Ini cukup di 72 pixel per inch. Tetapi jika kita setting resolution 72 pixel per inch, ketika dia dicetak, maka dia akan pecah gambarnya. Nah, karena kita mau mengatur dengan standar ukuran acuan cetak, maka kita gunakan resolusi 300 pixel per inch. Untuk resolusi minimal supaya tetap bagus ketika dicetak, yaitu 150 pixel per inch. Perhatikan ya teman-teman, semakin tinggi resolusi, maka file akan semakin besar, dan kemudian proses komputer akan menjadi semakin berat. Jadi untuk latihan agar tidak terlalu berat, kita setting saja resolusi di resolusi 150 pixel per inch. Kemudian di bawah ada color mode, ada bitmap, grayscale, RGB, CMYK, dan lap color. Jika kita ingin men-setting untuk ditampilkan di komputer saja atau ditampilkan di monitor saja, cukup RGB. Tetapi jika kita ingin mencetak, kita ganti menjadi CMYK, seperti yang ada di Illustrator. Nah, kita akan mulai dengan color mode RGB saja untuk latihan ini. Dan kemudian untuk background content, kita bisa memilih ada macam-macam. Kita bisa milih white, pada dasarnya backgroundnya ini putih.
Dan kemudian background color ini kita bisa mencari warna yang di sini tapi ini jarang kita gunakan, nanti saja. Dan kemudian transparent. Jika kita pilih transparent, maka dia backgroundnya akan tembus pandang atau transparent. Untuk latihan kita pilih saja backgroundnya putih agar lebih mudah tampilannya. Baik, kita mulai dengan OK. Nah, sangat mirip bukan tampilannya dengan Adobe Illustrator? Kurang lebih sama seperti ini. Ya, program Photoshop dan Illustrator memiliki perbedaan mendasar, yaitu program Photoshop untuk mengolah gambar berbasiskan raster, dan kemudian Adobe Illustrator mengolah gambar berbasiskan vektor yang sudah saya jelaskan di awal video tutorial Adobe Illustrator. Nah, kita lihat di sini ada lambar kerja, di sini ada Windows untuk tools-tools yang dapat kita gunakan. Sesudah kita belajar mengenai user interface di Adobe Photoshop, kita akan lanjut dengan mengimport gambar atau mengimport picture. Nah, bagaimana cara kita mengimport picture? Ada dua cara dengan hasil yang cukup berbeda. Yang pertama, saya sudah menyediakan sebuah gambar di sini, sebuah gambar file foto. Saya bisa drop and drag. Yang pertama kita bisa drop and drag, kita masukkan ke kanvasnya. Ketika kita sudah masukkan ke kanvas, dia akan seperti ini. Jika ada bounding box dan X seperti ini, kita tinggal double klik saja. Nah, kita sudah berhasil mengimport gambar, kita masukkan ke dalam kanvas kita yang berukuran A4. Nah, teman-teman perhatikan di sini di sebelah kanan ini ada layers. Fungsi layer sama persis seperti di Illustrator di sini. Di sini untuk menyusun lembar kerjanya. Tetapi jika di Illustrator ketika kita membuat suatu objek, dia otomatis akan tetap berada di layer 1. Sedangkan di Photoshop sedikit berbeda. Ketika kita mengimport gambar, pada awalnya kita hanya memiliki layer background saja. Kemudian ketika kita mengimport gambar, maka dia akan menambahkan layer gambar tersebut di atasnya. Itu cara yang pertama kita mengimport gambar. Cara yang kedua adalah kita pilih dulu gambarnya, drop and drag, tapi jangan dimasukkan di kanvas kita. Kita bisa taruh di atas sini. Ketika kita taruh di atas, dia akan tulisannya copy. Ini artinya apa? Ini artinya gambar dibuka, sebuah file gambar itu dibuka langsung di sini. Nah, perbedaannya adalah ketika kita drop and drag di kanvas, gambar akan dimasukkan ke dalam kanvas atau lembar kerja kita. Sedangkan jika kita masukkan langsung, file gambar ini dimasukkan utuh. Dan yang paling jelas perbedaannya adalah ketika drop and drag di lembar kerja, awalnya kita membuka layer background, dia menambahkan satu layer yang berisi gambar. Sedangkan ketika kita membuka langsung di file Photoshop, maka dia akan menjadi gambar backgroundnya. Itu perbedaan mendasar. Jelas ya teman-teman? Oke, sekarang kita akan masuk ke yang berikutnya, yaitu bagaimana kita mengedit warna dari gambar ini. Teman-teman, perbedaan mendasar dari fungsi Photoshop dan Illustrator adalah Photoshop kita bisa bebas mengedit foto, mengedit warna dari foto. Caranya bagaimana? Caranya kita klik saja image, adjustment. Di sini ada bermacam-macam pilihan. Pada video tutorial kali ini, saya akan membahas mengenai level, curve, hue and saturation, dan terakhir color balance. Apa saja fungsinya? Oke, kita mulai dengan level terlebih dahulu dengan shortcut Ctrl L. Ketika kita menggunakan Ctrl L, menekan Ctrl L, maka akan tampil seperti ini. Ada channel, ada input, dan lain sebagainya. Fungsinya adalah untuk mengatur level dari gambar. Kita bisa menerangkan, kita bisa menggelapkan, kita bisa mengatur kontras dan merubah gambar. Seperti ini ya, teman-teman. Oke.
Kita oke dulu. Ketika ini gambar yang saya gelapkan. Undo di sini kita Ctrl Z sama seperti di Illustrator. Ini gambar asli. Ketika kita sudah level, jadinya bisa seperti ini. Bebas ya teman-teman, kita mau menggelapkan atau membuat dia lebih terang. Oke, saya Ctrl Z lagi. Kita buat levelnya seperti ini. Dan kemudian saya akan melanjutkan membahas mengenai level, masih level, tetapi kita akan mulai masuk di channel. Ketika kita lihat di channel, dia awalnya ada RGB. Jika misalnya teman-teman setting kanvasnya RGB, dia keluarnya RGB. Tetapi jika teman-teman men-setting kanvasnya CMYK atau yang lain, dia akan mengikuti. Sekarang kita akan mulai dengan red. Nah, ketika kita setting red dan kita atur handle-nya di sini, dia terjadi perubahan. Teman-teman perhatikan, awalnya dia ada merah di sini. Ketika kita edit, merahnya mulai menghilang. Atau jika kita tarik yang di sini, merahnya menjadi semakin terang. Nah, jelas ya? Kita oke saja dulu. Nah, kita bisa mengedit seperti ini teman-teman. Ini color correction, ini level. Kita bisa menekan Ctrl Z dan Ctrl Z lagi. Tetapi di Illustrator ketika kita menekan Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z terus, maka dia bisa undo, undo, undo. Sedangkan di Photoshop berbeda. Jika kita menekan Ctrl Z sekali dan Ctrl Z yang kedua kali, maka dia hanya akan mundur satu step saja. Dan Ctrl Z yang kedua akan mengembalikan ke step yang berikutnya. Jika misalnya saya ingin mengembalikan ini ke step yang awal atau mungkin Ctrl Z berkali-kali di Adobe Illustrator, di Adobe Photoshop kita harus menambahkan Alt. Jadi kita tahan Ctrl Alt Z dan kita tekan Ctrl Alt Z lagi. Maka dia akan kembali ke yang pertama kali. Seperti ini. Dia akan mengundo dan undo lagi. Jadi beginilah cara bekerja di Adobe Photoshop. Sampai sini jelas ya teman-teman? Oke, sekarang kita akan melanjutkan. Tadi kita telah belajar tentang level, kali ini kita akan belajar tentang curve. Curve ini mirip seperti level, tetapi tampilannya seperti ini. Kita bisa mengedit dengan cara klik kiri tahan dan kita bisa naikkan ini, kita bisa curve. Dia akan merubah secara keseluruhan tampilan dari gambar ini. Sama seperti tadi di level, kita juga bisa memilih red, green, blue. Kali ini saya akan mencoba yang di green. Perhatikan, dia menjadi lebih hijau ya. Ketika kita edit curve, kita juga bisa menambahkan titik klik saja dan kita edit. Jadi warnanya jadi agak sedikit berubah seperti ini dan mungkin blue-nya saya edit juga. Oke, nah sampai sini jelas ya teman-teman. Teman-teman bisa mencoba sendiri dan kali ini saya akan mencoba untuk mengedit gambar ini dengan menggunakan metode lain yaitu UN Saturation dengan shortcut Ctrl U. Ketika kita klik UN Saturation, maka yang terjadi adalah seperti ini tampilan Windows-nya. Ketika kita geser di bagian hue, dia bisa merubah warna. Oke. Seperti ini, UN Saturation. Saturasi, kita mengatur saturasi. Dan kemudian lightness, kita mengatur gelap terang. Dia semakin gelap, semakin hitam, semakin lightness-nya semakin kita arahkan ke kanan, dia akan menjadi semakin putih, semakin terang. Ya kurang lebih seperti ini. Oh, kita oke saja. Ini adalah contohnya ya teman-teman. Oke, kita Ctrl Z saja. Saya Ctrl Alt Z untuk mengembalikan dia ke
foto yang sebelumnya, gambar yang paling awal. Kemudian kita akan membahas mengenai color balance, materi yang terakhir di UN saturation, di pengaturan color correction ini. Nah, di sini kita bisa edit. Perhatikan ketika kita geser-geser, kita akan melihat adanya perubahan yang terjadi pada warna dari foto ini. Oke. Nah, sampai di sini jelas ya teman-teman, materi color correction ini. Oke, sekarang sesudah kita mempelajari tentang color correction, kita akan melanjutkan mengenai tools. Agak terbalik ya, tapi ya tidak apa-apa karena memang konsepnya serupa tapi tak sama dengan Adobe Illustrator. Kali ini kita akan buka di yang tadi. Nah, ketika kita mengimport sebuah gambar, kita melihat ada sebuah gambar seperti ini di sebuah layer baru ya. Di sini ada kotak. Ini apa? Ini adalah smart object. Agar lebih mudah, kita hilangkan saja gambar smart object ini menjadi sebuah image. Caranya klik kanan, rasterize layer. Apa itu smart object? Nanti saya akan bahas di video berikutnya. Saat ini diikuti saja dulu. Ketika kita sudah merasterize layer, maka dia akan menjadi sebuah image yang tidak berada di dalam smart object. Oke. Sekarang kita lihat ya. Kita akan mulai dengan selection tool. Shortcutnya V. Di sini dituliskan move tool. Shortcutnya V, sama seperti di Illustrator. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah kita memilih dan menggeser gambar. Jelas ya? Sama seperti di Adobe Illustrator. Ketika di Adobe Illustrator, kita bisa memilih gambar juga dan memindahkan gambar. Nah, ada sedikit perbedaan di Adobe Photoshop dan Illustrator. Di Adobe Photoshop, di sini ada yang di bagian atas ini, ada tulisan auto select. Ketika kita tidak mencentang auto select, jika kita misalnya memiliki 2 gambar atau lebih, maka dia tidak akan memilih gambar tersebut, tetapi dia akan menggerakkan gambar yang layernya dipilih saja. Jadi saya akan tunjukkan contohnya. Saya akan import gambar yang lain. Misalnya saya akan import gambar yang ini saja. View image, save image as. Saya akan save image di desktop. Nah, agar lebih mudah. Di sini saya import gambar ini, saya taruh, klik, tahan, saya masukkan. Nah, saya punya gambar yang ini kan. Nah, saya punya 2 gambar ini. Jika kita tidak mencentang auto select ini, tidak memilih ini, maka walaupun kita klik di objek yang belakang ini, di objek pertama, gambar pertama ini, yang bergerak tetap gambar yang kedua. Kenapa? Karena layer yang terpilih adalah layer yang kedua. Untuk memindahkan gambar yang pertama ini, untuk menggerakkan gambar yang pertama ini, saya harus memilih, tinggal klik yang objek yang pertama ini dan kemudian baru kita bisa menggeser-geser. Jika kita tidak ingin kerepotan untuk memindahkan layer ini, mencari layer ini, kita tinggal klik saja auto select ini. Ketika auto select sudah kita klik, maka kita bebas untuk menggeser-geser objek. Nah, sampai sini jelas ya teman-teman. Oke, kali ini saya akan melanjutkan lagi. Kita sudah belajar mengenai color correction, kita sudah belajar bagaimana klik dan menggeser-geser objek, dan kali ini kita akan belajar di tools-tools yang berikutnya, tools yang lain, yaitu tools Marquee Tool. Nah, di sini, di program ini, agak sedikit berbeda dengan program
Adobe Illustrator. Ketika di Adobe Illustrator kita mau memotong suatu objek, kita tinggal membuat sebuah pad dan kemudian kita menggunakan clipping mask. Sedangkan di sini agak sedikit berbeda. Ini saya matikan dulu agar tidak bingung. Saya matikan dulu saja yang gambar yang barusan saya import. Nah, sekarang saya akan memilih layer yang ini, layer objek yang pertama. Kemudian kita mulai dengan Marquee Tool. Fungsinya apa? Fungsinya Marquee Tool adalah membuat sebuah area seleksi. Ketika kita membuat area seleksi, kita bisa mengedit gambar ini yang berada di dalam area seleksi. Caranya bagaimana? Sekalian kita akan belajar dengan menggunakan tool yang lain, yaitu tool brush tool. Di sini ada brush tool. Shortcutnya B, kita klik saja dan di sini ada warna. Sama seperti di Illustrator. Di sini kita bisa mengedit warnanya dengan cara kita klik. Kita rubah saja warnanya. Mungkin menjadi warna merah yang lebih cerah. Kita oke. Dan kemudian dia akan tampil seperti ini. Ada lingkaran. Dan ketika kita mengedit, maaf ini tidak terlihat. Ini opacity bisa kita atur. Supaya lebih terlihat saya 100% kan saja. Ketika kita brush, yang kena brush hanya pada bagian yang ada kotaknya ini. Dia tidak keluar. Jadi fungsi dari Marquee Tool adalah membatasi atau menseleksi, memilih di bagian yang ini saja, di bagian yang kita pilih. Ketika kita klik tahan, akan keluar bermacam-macam pilihan. Ada elliptical Marquee Tool. Ketika kita klik, kita bisa membuat objek elips. Nah, seperti ini. Kemudian ketika kita klik Marquee Tool dan kemudian kita gunakan Move Tool, yang terjadi apa? Dia gambarnya berubah menjadi gambar gunting. Kursor dengan gambar gunting dan kita klik, kita bisa memotong. Nah, kita bisa memotong gambar. Kita bisa crop gambar. Nah, kita deselect saja. Deselect di sini Ctrl D, deselect atau select, deselect. Nah, kita sudah mendapatkan gambar yang terpotong. Jadi jadi ini auto selectnya saya matikan saja. Jadi gambarnya ini sudah kita potong. Jadi di sini sudah berlubang ini gambarnya. Nah, sampai sini jelas ya teman-teman. Oke, cara kita melihat bahwa gambar ini berwarna putih atau berlubang bagaimana? Mudah. Di layer background kita tinggal matikan saja matanya ini. Nah, jadinya seperti ini. Ini gambar berlubang. Kotak-kotak ini menandakan gambar ini berlubang. Sampai sini jelas ya? Oke, saya akan Ctrl Alt Z saja menjadi gambar yang sebelum saya brush. Nah, di sini kalau saya cut lagi, nah dia kepotong kan? Kita bisa mengcrop di sini. Oke. Tool yang selanjutnya yaitu lasso tool. Lasso tool ini sama. Lasso tool ini fungsinya untuk seleksi, tapi dia lebih bebas. Jadi misalnya saya mau seleksi seperti ini nih. Saya mau bentuknya seperti ini. Nah, dia bagian yang terseleksi itu bebas, kita bisa mengeditnya. Kita gerakkan, dia bisa otomatis akan mengikuti gerakan kita dan menseleksi sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kita bisa brush, shortcutnya B, atau kita bisa cut dengan cara move tool ini. Bebas ya. Oke. Saya Ctrl Z, saya kembalikan di awal. Nah, sudah jelas ya teman-teman. Oke. Sampai di sini saya harap sudah jelas bagaimana color correction dan kemudian move tool dan kemudian kita memilih selection dengan menggunakan rectangular marquee maupun elliptical marquee dan kemudian lasso tool ini sudah jelas. Saya akan melanjutkan lagi di
Ini eyedropper tool. Fungsinya eyedropper tool ini sama seperti di Illustrator, yaitu memilih warna. Ketika kita menggunakan eyedropper tool dengan shortcut I, shortcutnya pun sama, yaitu I. Ketika kita klik, perhatikan warna yang tadi merah berubah menjadi warna biru muda sesuai dengan yang saya klik. Nah, jadi ketika saya memilih yang klik yang di daerah yang berwarna hijau, dia juga berubah menjadi berwarna hijau. Saya klik di daerah yang berwarna orange, dia juga berubah warna menjadi orange. Jadi konsepnya seperti ini ya teman-teman. Dan ini mempengaruhi warna yang akan kita gunakan pada brush tool dan tool-tool ya pewarnaan lain. Jadi misalnya seperti ini. Nah, saya kontrol set saja sehingga dia kembali. Sampai sini jelas ya. Oke, saya akan melanjutkan materi kali ini dengan tool berikutnya yaitu crop tool. Shortcutnya C. Di sini crop tool berbeda dengan tool yang sebelumnya, berbeda dengan selection tool. Crop di sini berarti kita memotong kanvas. Kita bisa memotong gambar kita, kita bisa mengatur kanvas kita mungkin bisa memotong juga gambarnya, misalnya saya mau seperti ini. Jadi dia memotong kanvas keseluruhan. Ketika kita sudah mendapatkan ukuran dan model yang kita inginkan, kita tinggal enter saja. Perhatikan, di sini dia terpotong kanvasnya dan gambarnya. Jadi yang awalnya tadi kita bisa kontrol set, awalnya kanvasnya ukurannya besar, ukuran A4, ketika kita crop, kita crop kanvasnya seperti ini, maka kanvas dan gambarnya akan ikut terpotong sesuai dengan ukuran yang kita pilih, kita inginkan. Sampai sini jelas ya teman-teman. Tapi dia tidak berubah, perhatikan. Di sini ada background, di sini dia tidak berubah layernya, hanya ukurannya saja yang dia potong, kita crop. Selain mengecilkan, kita juga bisa membesarkan ukuran kanvas. Misalnya saya pakai crop tool, saya geser, jadi dia menjadi lebih besar kanvasnya. Ini juga bisa kita lakukan dengan menggunakan crop tool. Oke, saya akan lanjutkan dengan tool yang selanjutnya yaitu Paint Bucket Tool. Di sini ketika shortcutnya G, seperti gradient. Jadi ketika kita memilih Paint Bucket Tool, apa yang terjadi? Yang terjadi dia ada gambar seperti ember yang tertumpah seperti ini. Ketika kita klik, dia merubah warna. Istilahnya dia langsung memenuhi suatu area atau bidang dengan warna tertentu. Nah, sekarang perhatikan, karena saya memilih layer yang di atas, yaitu layer nature ini saya supaya lebih mudah saya ganti saja jadi layer 1. Yang ini yang sudah tidak saya gunakan, saya delete saja. Oke, maka kita mendapatkan gambar foto ini, foto pemandangan landscape ini, dan kemudian backgroundnya menjadi berwarna sesuai dengan warna yang kita pilih tadi sesudah kita Paint Bucket Tool. Nah, ketika kita gerakkan, perhatikan, bergerak semua ya termasuk backgroundnya. Kenapa? Karena kita Paint Bucket-nya di layer 1. Padahal jika misalnya saya ingin supaya backgroundnya saja yang berwarna ini dan saya mau bebas mengedit gambarnya dan kita geser-geser gambarnya, dengan caranya yaitu seperti ini. Kita tinggal Ctrl Z dulu, saya Ctrl Z dulu sampai di awal. Oke. Jadi belakangnya tetap transparan. Ini saya ganti layernya karena tadi juga berubah. Kita Ctrl Z. Ini saya delete saja. Oke. Ini kita pilih background dan kemudian kita fill dengan menggunakan Paint Bucket Tool. Dan ketika kita memilih layer 1 dan kita geser, gambarnya tetap, hanya warna backgroundnya berubah. Jadi fungsi dari Paint Bucket Tool yaitu filling atau mengisi suatu area dengan warna yang sudah kita pilih. Oke, sampai sini jelas ya?
Saya akan melanjutkan dengan tool yang selanjutnya. Untuk gradient akan saya bahas nanti. Sekarang saya akan masuk ke eraser tool. Fungsi dari eraser tool adalah untuk menghapus gambar. Nah, kita bisa menghapus gambar dengan menggunakan eraser tool. Nah, sampai sini jelas ya. Saya akan Ctrl Z dulu. Oke. Kita bisa mengatur ukuran seberapa kita mau mengebrush ataupun menghapus gambar. Kita bisa mengatur dengan cara di sini ada, kita klik saja, akan tampil macam-macam. Ada size, ini mengatur ukuran besarnya brush akan kita besarkan atau kita kecilkan. Ini bisa kita atur melalui size. Dan di sini ada modenya bermacam-macam. Ada yang ini yaitu menghapus dengan solid atau brush warna solid. Dan ketika kita memilih yang di sebelah agak ngeblur, kita pilih ini, maka hasilnya seperti ini. Dia agak sedikit blur di samping-sampingnya. Kita bisa juga memperbesar atau mengecilkan dengan shortcut tanda kurung buka atau kurung tutup di sebelah kanan huruf P yang di keyboard kalian. Nah, ketika kita besarkan dan kita kecilkan dengan menggunakan shortcut tanda kurung buka atau kurung tutup yang terletak di sebelah huruf P di keyboard teman-teman. Nah, ini juga sama seperti dengan brush juga. Kita bisa atur brushnya. Saya rubah warnanya dulu. Oke. Jelas ya teman-teman? Oke. Saya Ctrl Z, saya kembalikan gambarnya menjadi gambar semula. Dan kemudian di sini kita akan lanjutkan dengan mempelajari lagi apa yang ada di dalam brush dan kemudian eraser tool. Perhatikan, di atas ini ada yang namanya opacity dan flow. Ketika kita menggunakan brush tool dan opacity 100%, dia akan berwarna solid. Ketika kita kurangi, perhatikan dia agak transparan ya. Ini juga berlaku untuk eraser tool. Ketika opacity-nya 100%, ketika kita klik dia langsung hilang. Ketika opacity kita kurangi, yang terjadi, nah dia agak ngeblur, dia agak menghapus sehingga menjadikan efek transparan. Sampai sini jelas ya? Oke. Sekarang saya akan melanjutkan dengan text tool. Shortcutnya T. Ketika saya klik text tool, kita bisa mengedit texting. Memberikan teks sama seperti di Adobe Illustrator. Tapi perbedaannya adalah ketika di Adobe Illustrator, ketika kita texting dan kita klik, dia langsung bounding box dan kita bisa langsung mengedit ukurannya dengan cara klik kemudian ada bounding box, kita tinggal edit. Sedangkan di sini agak sedikit berbeda. Jika kita mau mentransform ukuran, kita harus menggunakan shortcut yaitu Ctrl T. Ctrl T untuk mentransform atau merubah ukuran dari suatu objek. Ctrl T, kita bisa membesarkan dan mengecilkan. Jangan lupa ditahan Shift ya, agar modelnya tidak terdistorsi. Ini transforming object. Nah, kemudian kita juga bisa mentransform gambar ini. Kita besarkan atau kita kecilkan. Tapi ingat teman-teman, catatan penting. Di Adobe Photoshop dan Adobe Illustrator memiliki satu perbedaan yang mendasar. Jika di Adobe Illustrator berbasiskan vektor, kita membuat sebuah pad, sebuah objek dengan menggunakan pad dan kita besarkan, hasilnya tidak ada masalah.
Tetapi ketika kita berada di Photoshop, maka jangan pernah membuat gambar yang kecil menjadi lebih besar, karena itu akan berakibat gambar menjadi pecah. Memang tidak tampak ketika di layar kadang-kadang, tetapi ketika kita berada di ukuran 100%, maka gambar akan pecah. Seperti ini. Perhatikan ya. Karena apa? Karena dia berbasiskan pixel. Jadi jangan pernah membuat gambar yang kecil menjadi lebih besar di Adobe Photoshop, karena dia akan membuat gambar menjadi pecah seperti itu, karena basisnya basis raster. Sedangkan di Illustrator tidak ada masalah ketika gambar yang terdiri dari pad kita perbesar atau kita kecilkan, karena dia berbasiskan vektor. Oke, sekarang kita akan lanjutkan tool berikutnya, yaitu hand tool. Hand tool di sini mirip seperti di Adobe Illustrator. Untuk apa? Untuk grabbing canvas. Shortcutnya H. Atau kita bisa juga menggunakan spasi. Mirip, bahkan mungkin sama persis dengan di Adobe Illustrator. Kita akan lanjutkan dengan tool yang selanjutnya, yaitu zoom tool. Ketika kita memilih zoom tool, kita bisa zoom in atau zoom out objek. Caranya juga sama, klik Alt untuk memperbesar atau memperkecil, atau juga dengan shortcut Ctrl plus dan Ctrl minus. Nah, pada dasarnya kedua program ini, Adobe Photoshop dan Adobe Illustrator, memiliki user interface yang mirip. Kedua program ini memiliki fungsi yang cukup berbeda yang saling melengkapi. Ya, dengan ini tutorial komputer grafik telah selesai. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.